Kedua, fase pasca embrionik. Tadi sudah jelaskan mengenai fase embrionik, yaitu fase di mana dari fertilisasi sperma dan ovum sampai ke embrio, sampai dia kelahiran partus ya. Fase gestasi itu adalah fase embrionik ya. Kemudian sekarang fase pasca embrionik yaitu setelah kelahiran. Di sini dibagi menjadi dua, ada hewan dan manusia. Kalau hewan berarti nanti ada dua macam, metamorfosis, metagenesis, tiga macam, regenerasi. Kalau pada manusia berarti dia itu perkembangannya dari mulai kelahiran, pertumbuhan perkembangannya dari mulai dia dilahirkan sampai pada usia tertentu. Di sini kita mulai dari hewan terlebih dahulu yaitu metamorfosis. Metamorfosis ada bagian atas dan bagian bawah ya di sini ya. Yang atas itu sempurna. Sempurna ini disebut dengan holometabola. Holometabola itu terdiri dari kupu-kupu, kemudian ada katak, kemudian ada nyamuk. Dia termasuk sempurna. Urutannya adalah telur, larva, pupa, imago. Imago itu artinya dewasa. Kemudian fase metamorfosis yang tidak sempurna yaitu hemimetabola. Contohnya di sini ada belalang, ada kecoa, ada capung. Urutannya hanya telur, nimfa, imago. Nimfa itu adalah bentukan miniaturnya dewasa. Ini pada pasca embrionik. Kemudian yang kedua itu adalah ini regenerasi. Regenerasi yaitu daya regenerasinya tinggi, dia itu mampu jika terpotong bagian tubuhnya maka dia itu akan tumbuh lagi. Contohnya pada ekor cicak ya, kemudian pada kaki, kemudian satu lagi itu pada planaria. Planaria itu adalah kelompoknya Platyhelminthes. Kemudian pada metamorfosis, kemudian pada metagenesis sekarang. Kalau pada metagenesis, kita ambilkan contoh yaitu Obelia dan Aurelia. Baik Obelia maupun Aurelia itu adalah termasuk kelompoknya Coelenterata. Ini invertebrata ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan metagenesis? Metagenesis itu adalah pergiliran keturunan dari gametofit, yaitu fit bagian yang menghasilkan gamet dan menjadi sporofit. Sporofit bagian yang menghasilkan spora. Kita lihat di sini ukurannya, urutannya tahapannya. Di sini ada polip besar. Polip besar ini Obelia ya, terdiri dari beberapa bagian. Ya ini yang menghasilkan khusus untuk polip dewasa, polip yang menghasilkan untuk reproduksi. Ini polip untuk makan. Karena di sini disertai dengan tentakel ya. Jadi untuk menangkap mangsanya, memasukkan, mencerna, diberikan ke seluruh tubuh. Ini yang untuk reproduksi. Pada reproduksi dia akan menghasilkan medusa jantan dan medusa betina, mengeluarkan ovum dan sperma, bertemu membentuk sigot. Sigot kemudian menghasilkan larva planula. Larva planula ini akan menjadi polip muda. Polip muda ini akan menjadi polip dewasa dengan bagian-bagian yang berbeda-beda. Ini adalah metagenesis pada Obelia. Berbeda dengan metagenesis pada Aurelia. Maaf ya. Metagenesis pada Aurelia. Kita lihat di sini. Pada Aurelia bisa kita lihat bagian-bagiannya bahwa di sini ada Aurelia betina, ada Aurelia dewasa, ya, ada Aurelia dewasa. Nah, di sini akan terjadi Aurelia baik jantan maupun betina sama saja, dia mengeluarkan sperma, mengeluarkan ovum, menyatu membentuk sigot. Sigot ini nanti kemudian membesar membentuk planula, larva planula. Bedanya kalau di sini dia akan menjadi polip muda, di sini dia akan menjadi skifistoma. Skifistoma, kemudian dia menjadi skifistoma dewasa, dan di sini akan terjadi tumpukan ya. Tumpukan, kemudian tumpukan ini bagian atasnya lepas. Nah, lepas membentuk suatu ubur-ubur muda atau evira. Ini ubur-ubur evira dulu ya, kemudian menjadi medusa dewasa dan medusa jantan yang siap menghasilkan sperma dengan ovum.